kita yang nggak punya integritas. Jadi teman-teman nggak perlu marah-marah, nggak perlu sedih gitu gara-gara wah gue diselingkuhin. Ya udahlah ya gitu loh. Kok jadi ngebahas curhat nih? I'm sorry guys, I'm sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Saltaura Official Channel. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video ini, 5 jenis investasi anti mainstream. Karena sejak aku mengeluarkan video ini, banyak teman-teman yang menanyakan kepada aku. Ada mahasiswa, ada teman-teman dekat aku, banyak yang nge-DM, Kak, gimana sih caranya supaya berinvestasi tapi aku masih kuliah kayak gitu. Aku pengen investasi tapi aku masih kuliah. Semua yang kakak sampaikan kemarin itu agak berat buat anak kuliahan. Atau ada teman-teman aku yang bilang kayak gini, Ra, tolong kasih tutorial dong atau tips cara menabung dong, secara gua honorer, secara gua pegawai biasa, secara ada juga yang bilang pegawai swasta, kasih gua tips dong kayak gitu. Jadi, video kali ini aku akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai 5 tips investasi pemula untuk anak mahasiswa, pegawai, dan anak milenial. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's get into this! Nah, cara menabung yang pertama atau investasi pertama untuk pemula yaitu tabungan. Lah, kok tabungan sih? Tabungan kan sama aja kayak gitu kan. Tabungan itu ada biaya administrasinya, Kak. Tabungan itu memang ada bunga atau bagi hasilnya, tapi juga ada kena potongan-potongan biaya administrasi, potongan ATM, dan yang lainnya. Di sini aku akan memberikan tips yang pertama. Jenis menabungnya adalah teman-teman bisa buka jenis tabungan namanya Tabunganku. Tabunganku ini adalah produk dari Bank Indonesia yang diluncurkan ke semua bank yang ada di Indonesia khusus untuk menabung. Tabunganku ini, dia tidak memiliki biaya administrasi jika teman-teman tidak menggunakan ATM. Dan juga bagi hasil atau bunganya kecil, bahkan hampir tidak ada. Jadi teman-teman bisa datang ke bank, bilang kepada customer service atau orang banknya, Mbak, saya mau buka tabunganku. Fungsinya apa? Kalau misalnya teman-teman udah punya tabungan utama nih, misalnya ini untuk transferan dari orang tua, ini untuk transferan dari gaji, transferan dari honor, teman-teman buka produk tabunganku. Nanti teman-teman sisihkan dari gaji teman-teman atau uang bulanan teman-teman ke produk tabunganku. Dengan seperti itu, tabungan teman-teman tidak akan terganggu gugat. Tidak akan terpotong biaya administrasi, tidak akan bertambah juga, tapi setidaknya teman-teman punya tabungan cadangan. Dan sekali lagi, jangan dibuatkan ATM ya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman datang ke beberapa bank dan mereka mengatakan, maaf mbak, kita nggak ada produk tabunganku. Sementara tadi kan aku udah bilang nih ya, produk tabunganku itu adalah produk dari Bank Indonesia yang diluncurkan ke semua bank. Teman-teman boleh datang ke bank syariah, contoh di Bank Syariah Mandiri, teman-teman buka aja nama produknya itu tabungan Wadiyah Yaqdamanah, yang kayak gini. Tabungan simpatik atau tabungan Wadiyah Yaqdamanah. Artinya, tabungan yang hanya berdasarkan titipan. Jadi, jika teman-teman tidak pakai ATM, uang kita tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, tetap segitu-gitu aja. Jadi, cara menabung yang pertama atau investasi pemula yaitu pertama, buka tabunganku atau jenis tabungan yang tidak menggunakan ATM dan tidak ada biaya administrasinya. Next. Yang kedua, jenis tabungan atau investasi falas, valuta asing. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bilang kayak gini, Kak, dulu kakak bilang nggak usah pakai investasi falas. Katanya itu untuk yang jiwa nasionalismenya tinggi tidak bagus. Iya, yang untuk jiwa nasionalismenya tinggi itu nggak bagus. Tapi di sini aku kan memberikan tips dan trik. Nah, sewaktu aku kuliah, itu aku berinvestasi falas. Awal-awal aku bekerja, aku berinvestasi atau menabung falas. Caranya gimana? Contoh, bulan ini, setiap bulan kita misalnya udah canangkan menabung 300.000 atau 400.000 gitu ya. Atau nggak usah banyak-banyak deh, 100.000 aja per bulan. Nah, 100.000 ini nanti setiap bulannya di akhir bulan aku akan pergi ke money changer, aku tukar dalam bentuk valuta asing. Aku nggak sarankan teman-teman main di falas dolar Amerika kayak aku dulu, enggak.
karena di dolar Amerika itu ada nomor serinya, dan kalau ada keplicek gitu, apa namanya, plecek gitu ya, dikit aja nilainya berkurang. Dan untuk valuta asing dolar Amerika, nomor serinya itu setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali kan berubah, nanti turun harganya. Jadi untuk cara menabung atau investasi yang kedua yang aku sarankan valuta asing ini dalam bentuk Singapura dolar atau misalnya ringgit, atau kalau dulu aku Singapura dolar, ringgit, sama baht untuk mata uang Thailand. Karena kan orang rata-rata perginya kan ke negara-negara ini ya kalau orang Indonesia. Jadi untuk stabilitas nilainya itu, value-nya itu masih aman kayak gitu. Kalau teman-teman nggak berani, aku nggak sarankan di dolar Amerika yang dulu aku main, tapi aku sarankan di valuta asing yang Singapura dolar, ringgit, sama baht kayak gitu. Nah, investasi yang ketiga adalah tabungan berencana.